Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkatnya dan karunia-Nya kita, saya sendiri khususnya, dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan sebaik-baiknya, walaupun banyak sekali kekurangan yang ada. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa Islam dan ajaran-ajaran Islam sehingga kita menjadi Muslim yang sebaik-baiknya, insya Allah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Feryansyah, kelas 5 MIA 2, absen 24, NIS 8522. Akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Efektivitas Pengobatan Penyakit White Spot pada Ikan, Perbandingan antara daun ketapang, garam, dan obat kimia. Dalam pembahasan ini saya menjadi 5 poin pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan penelitian. Yang kelima, kesimpulan. Memasuki yang pertama, yaitu pendahuluan. Itu pendahuluan terdapat latar belakang. Yaitu penyakit white spot adalah penyakit kulit pada ikan yang menimbulkan bercak putih atau disebut dengan itch dalam bahasa Inggrisnya, yang ditimbulkan oleh ekstoparasit yang bernama Ectopyreus multifilus. Penyakit ini dapat dideteksi dengan melihat bagian tubuhnya yang terdapat bercak putih seperti garam. Penyakit ini jika tidak segera ditindaklanjuti atau diobati akan menyebabkan kematian. Karena penyakit ini mempunyai tingkat kematian yang tinggi dan penularan yang cepat dibandingkan dengan beberapa penyakit ikan yang lainnya. Penyakit ini dapat terjadi karena ikan sendiri mengalami stres karena tempat tinggalnya yang kotor serta mempunyai kadar amoniak yang tinggi dan perubahan suhu yang tidak stabil, dan juga apalagi ikan itu sendiri mempunyai luka di bagian tubuhnya yang mungkin diakibatkan pertengkaran atau gesekan dengan benda tajam. Biasanya penyakit ini terjadi pada ikan yang dipelihara di dalam akuarium karena proses pembersihannya yang dibantu oleh mesin ataupun manual oleh manusia sendiri tidak bersih dengan sebaik-baiknya, dan suhu tersebut malah berbanding dengan yang dulu, jadi suhunya yang tidak stabil dibandingkan dengan pembersihan secara alami seperti di alam atau di kolam tanah yang pembersihannya menggunakan aliran sungai serta ekosistem yang ada. Penyakit ini dapat disembuhkan dalam kurun waktu paling cepat 3 hari tergantung dengan kadar penyakit yang diderita dan proses pengobatannya. Dan untuk pengobatannya, di sini saya menggunakan 3 metode yang populer, yaitu pertama, metode pengobatan dengan daun ketapang, yang kedua, metode pengobatan dengan garam, yang ketiga, metode pengobatan dengan obat kimia. Rumusan masalah. Apa aja sih rumusan masalahnya? Yaitu berapa lamakah treatment pengobatan hingga benar-benar sembuh dari penyakit white spot tersebut? 2. Manakah dari ketiga metode yang paling efisien buat semua kalangan? Yang ketiga, apa dampak ikan setelah melakukan metode-metode tersebut? Yang keempat, manakah dari ketiga metode tersebut yang mengeluarkan biaya serta tenaga yang ekstra dalam perlakuan kegiatan tersebut? Tujuan penelitian yaitu mengukur efisiensi waktu yang diperlukan dalam melakukan pengobatan. Yang kedua, mengidentifikasi metode yang paling efisien dalam pengobatan penyakit white spot tersebut. Yang ketiga, efektivitas dampak setelah menggunakan metode-metode pengobatan tersebut. Yang keempat, mengetahui metode yang tidak merugikan dan yang merugikan dalam melakukan eksperimen, baik tenaga, waktu, dan biaya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini saya bagi menjadi 4 manfaat.
bagi 4 kalangan, yaitu pertama bagi peneliti, yang kedua bagi madrasah, yang ketiga bagi masyarakat, dan yang keempat bagi petani ikan, khususnya peneliti ikan hias. Bagi peneliti, yaitu sarana untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang penyakit pada ikan, memberikan pengalaman tentang pembuatan sebuah KTI dan eksperimen dengan metode-metode yang berbeda, lalu mengasah kemampuan diri tentang membuat proposal dengan baik dan benar. Bagi masyarakat, yaitu memberikan contoh kepada santri-santri mu'alimin tentang membuat sebuah KTI. Selanjutnya, memberi contoh nyata yang dapat dicoba atau dipraktekkan dengan mudah tanpa harus menggunakan alat dan bahan yang sulit ditemukan. Yang ketiga, menambah koleksi buku bacaan di perpustakaan. Dan yang terakhir, menambah bacaan ilmiah khususnya guna pembelajaran ilmu pengetahuan. Bagi masyarakat, dapat mengobati ikan hias yang mereka pelihara sehingga tidak kebingungan dan tidak membiarkan begitu saja ikan tersebut sakit. Lalu menghemat biaya dalam pengobatan ikan hias dan yang mereka pelihara baik segi materi maupun biaya. Bagi petani ikan, khususnya petani ikan hias, tidak merugikan petani ikan baik kematian ikan maupun pengeluaran biaya yang berlebihan, mencegah agar tidak terjadi metode pengobatan yang salah sehingga dapat menyebabkan ikan semakin sakit atau lebih parahnya dapat menyebabkan kematian pada ikan. Lalu yang terakhir, petani ikan dapat menyalurkan informasi tentang metode pengobatan ikan jika muncul penyakit pada konsumen yang membeli ikan dari pihak petani ikan tersebut. Lanjut. Lalu selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama, white spot. Apa sih white spot itu? White spot atau dikenal juga sebagai penyakit itch dalam bahasa Inggris, merupakan penyakit ikan yang disebabkan oleh parasit atau jamur. Penyakit ini ditandai dengan munculnya bintik-bintik putih di sekujur tubuh dan juga sirip seperti garam yang menempel di bagian tubuh ikan. Gejala klinis white spot merupakan akibat dari bentuk tahapan siklus efektif wujud dari white spot. Pada tahapan efektif ini dikenal sebagai tipton. Oke, lanjut. White spot ini dapat diobati dengan metode daun ketapang. Daun ketapang itu apa sih? Daun ketapang yang berasal dari pohon Terminalia catapa atau lebih dikenal sebagai almond India. Pohon Terminalia catapa merupakan pohon yang tumbuh subur pada wilayah tropis seperti Asia, Australia, dan Afrika. Pohon ketapang mudah hidup dan mampu beradaptasi dengan lingkungan apapun. Di Indonesia, pohon ketapang lazim ditemukan di tepi pantai. Pohon ketapang ini mempunyai julukan yaitu pohon menjengkelkan dengan sejuta manfaat. Kenapa sih? Karena pohon ini menggugurkan daunnya. Karena pengguguran daunnya itu untuk mengurangi penguapan dalam tubuh pohon ketapang tersebut, sehingga daun itu berserakan dan menyebabkan jalanan pun kotor. Tetapi banyak sekali manfaatnya, yaitu seperti memberikan peneduh jalan atau dapat menjadi obat penyakit white spot ini. Lalu daun ketapang biasanya dikenal berkhasiat untuk menjaga kualitas air pada kegiatan pembudidayakan ikan, karena dalamnya mempunyai zat-zat tertentu yang dapat menetralisir racun. Lalu terdapat lagi metode yang kedua, yaitu garam. Pemberian garam pada ikan ini dilakukan dengan memperhatikan dosis yang sudah diberikan pada kemasannya dan kondisi lingkungan kolam. Garam ikan ini mempunyai beberapa manfaat. Saya rangkum menjadi 10 manfaat, yaitu pertama, garam ikan mengendalikan parasit. Yang kedua, garam ikan mencegah serangan bakteri. Yang ketiga, garam ikan mengendalikan jamur Saptolegnia. Yang keempat, garam ikan mengurangi keasaman air hujan. Yang kelima, garam membersihkan kotoran pada ikan. Yang keenam, mengurangi stres saat pemindahan dan penyortiran
Yang ketujuh, mengurangi stres saat pengangkutan ikan. Yang kedelapan, mengendalikan masalah insang pada ikan. Yang kesembilan, membantu saat kadar oksigen menurun. Yang kesepuluh, mengendalikan populasi alga di kolam. Lanjut. Nah, metode yang selanjutnya yang terakhir yaitu metode obat kimia. Yang digunakan ini yaitu obat kimia methylene blue. Apa sih methylene blue? Methylene blue adalah desinfektan pada membudidayakan perikanan yang dapat digunakan sebagai anti jamur dan anti parasit. Karena warnanya yang khas, maka obat ini sangat mudah dikenali. Warna biru pada methylene blue atau metil biru merupakan jenis warna thiazen yang dapat berfungsi sebagai bakterisida atau fungisida, dan juga sering digunakan untuk mencegah serangan jamur pada telur ikan. Efek samping positif yang dari senyawa ini adalah mampu untuk meningkatkan hemoglobin atau sel pembawa oksigen dengan mengubah menjadi methemoglobin. Lanjut. Sekarang metode penelitian. Metode penelitian ini diperlukan yaitu alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama akuarium 3 buah. Kenapa? Karena menggunakan 3 metode yang berbeda, maka menggunakan 3 buah akuarium yang berbeda-beda tapi sama ukuran. Lalu yang kedua, gelas ukur untuk mengukur volume air yang dimasukkan ke dalam akuarium supaya volume dalam akuarium itu semuanya sama, tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Lalu jarang ikan untuk mengambil ikan yang sakit. Lalu sendok untuk mengaduk atau mencampurkan air dengan metode-metode tersebut supaya tercampur dengan rata. Lalu yang selanjutnya ember untuk mengangkut air bersih. Selanjutnya gayung untuk mengambil air dari ember ke gelas ukur supaya semuanya tertata dengan rata. Tapi lanjutnya kamera guna untuk mendokumentasi seperti memfoto foto saat eksperimen dan mengabadikan serta dapat mengetahui apa aja yang kekurangan dalam eksperimen tersebut. Selanjutnya bahan-bahan yang digunakan, pertama ikan gapi Black Moscow. Karena kenapa? Ikan gapi Black Moscow ini ikan yang nakal, yang cukup kuat dan warnanya hitam pekat sehingga penyakit black spot yang berwarna putih seperti garam itu dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya air bersih, lalu daun ketapang sebagai metode pertama, garam ikan sebagai metode kedua, dan obat kimia yaitu methylene blue sebagai metode ketiga. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang sudah ditentukan. Yang kedua, masukkan air ke dalam akuarium dengan volume 4 liter yang saya gunakan. Lalu yang ketiga, masukkan masing-masing obat yang berbeda di masing-masing akuarium yang berbeda dan diaduk hingga rata sesuai dengan dosisnya. Lalu yang keempat, diamkan air yang sudah diberi obat masing-masing selama 2-5 menit. Selanjutnya, memasukkan ikan gapi Black Moscow yang sakit itu ke dalam masing-masing akuarium yang dengan metode yang berbeda-beda. Selanjutnya, mulai pengamatan setelah dimasukkan ikan hingga benar-benar ikan tersebut sembuh dan sehat kembali. Yang ketujuh, catat seluruh metode hingga teknis dan segala perubahan-perubahan yang terjadi pada eksperimen. Selanjutnya, hasil dan penelitian pembahasan penelitian. Hasil penelitian yaitu hari Senin 15 Maret 2021, kolom daun ketapang, pemasukan metode daun ketapang dan ikan ke dalam akuarium. Kolom garam ikan, pemasukan metode garam ikan ke dalam ikan dan ikan ke dalam akuarium. Kolom obat kimia, pemasukan metode obat kimia dan ikan ke dalam akuarium. Keterangan baru pemasukan ikan dan seluruh metode di hari pertama. Selanjutnya hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, kolom daun ketapang, kondisi air mulai berwarna kecoklatan dan ikan sudah beradaptasi. Kolom garam ikan masih belum terlihat kesakitan akibat reaksi obat atau garam tersebut. Kolom obat kimia, ikan mulai bergeliat kesakitan akibat dari reaksi obat kimia yang diberikan.
Keterangan reaksi masing-masing metode di hari Selasa 16 Maret 2021. Hari tanggal Rabu 17 Maret 2021. Daun ketapang, ikan semakin sehat dan air semakin berwarna kecoklatan. Garam ikan, penyakit jamur ikan mulai muncul dan ikan mulai bergeliat kesakitan. Obat kimia, daun ikan, jamur ikan mulai rontok setelah didiamkan semalaman. Keterangan reaksi masing-masing metode di hari Selasa 17 Maret 2021. Hari tanggal Kamis 18 Maret 2021, air dalam akuarium semakin berwarna kecoklatan, pekat, dan ikan sangat sudah sehat. Kolom garam ikan, jamur yang menempel sudah mulai rontok dan ikan semakin sehat. Kolom obat kimia, jamur yang menempel semakin menghilang dan air semakin keruh. Keterangan reaksi masing-masing metode di hari Selasa 18 Maret 2021 dan selesai. Lalu pembahasan penelitian yaitu ini yang dibahas yaitu dosis-dosisnya. Yang pertama dosis untuk daun ketapang yaitu 2:1 atau 1:1 yaitu 1 lembar daun ketapang setara dengan 2 liter air atau 1 liter air. Yaitu dosis metode garam yaitu 3:1 yaitu 3 liter air berbanding dengan 1 sendok makan. Lalu dosis metode obat kimia yaitu 1:2 atau 2:4 yaitu 1 tetes obat kimia berbanding dengan 2 liter air atau 2 tetes obat kimia berbanding dengan 4 liter air. Selanjutnya kesimpulan. 1. Lama treatment pengobatan penyakit dead spot yaitu lama treatmentnya paling cepat kurun waktu 3 hari dan paling lambat 7 sampai 10 hari tergantung dari banyaknya penyakit yang menempel pada ikan dan bagaimana cara kita pengobatannya. Lalu yang kedua, yang paling efisien dari ketiga metode yang dijadikan sebagai acuan ialah dari metode yang saya gunakan yang sebagai eksperimen itu yaitu yang paling efisien yaitu daun ketapang. Kenapa? Yaitu pertama gratis, tidak perlu biaya dan dapat dicari di mana saja. Yang kedua, tidak mencemari lingkungan, yaitu daun yang sudah digunakan dapat jadikan pupuk dan airnya dapat disirami ke tanaman. Selanjutnya, jikalau kelebihan dosis atau pemberian obatnya, kemudian daun ketapangnya, maka tidak terlalu berbahaya dan tidak langsung menyebabkan kematian, tetapi tetap harus sesuai dengan dosisnya jika kita mengobatinya. Selanjutnya, yang ketiga, dampak yang terjadi setelah ikan tersebut sakit. Yang pertama, kondisi ikan semakin rentan. Yang kedua, belum seaktif dan selincah seperti sedia kala. Dan yang terakhir, masih beradaptasi dengan lingkungan dan sekitarnya yang baru. 4. Metode yang perlu mengeluarkan serta memerlukan biaya yang berlebihan. Dari proses pengobatan tidak semua merepotkan jika dapat mengobati ikan tersebut dengan baik dan benar. Tidak ada yang sebenarnya memerlukan biaya serta tenaga yang ekstra asalkan kita sudah tahu caranya dan sesuai dengan anjuran yang telah ditentukan. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Nuhun wal qalam ya turun. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.